بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. إخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات ومعاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab tafsir Mukhtasarul Amthal karya Ayatullah Syekh Nasir Makarim Asy-Syirazi. Pada pertemuan malam Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat dan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, yang ada 5 ciri atau 5 sifat. Pada malam ini kita akan membahas kelompok manusia yang kedua, yaitu kaum kafirin. Pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang bagaimana keadaan dan kondisi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ayat ke-6 dan ayat ke-7 surat Al-Baqarah menjelaskan tentang orang-orang yang kafir. Kemudian baru kaum munafikin. Berkaitan dengan kaum kafirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Artinya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim, itu sama saja atas mereka, a'anzartahum, baik engkau berikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, ataupun engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Peringatan, nasihat tidak ada manfaatnya sama sekali buat kaum kafirin. Kenapa demikian? Khatamallahu ala qulubihim, karena Allah telah mengunci mati, telah menutup rapat-rapat hati mereka. Wa ala sam'ihim, juga atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, juga atas penglihatan mereka. Ghishawah, terdapat penutup. Walahum 'adzabun 'adzim, mereka akan mendapat azab yang sangat besar. Al-majmu'atu tsaniyatu al-kufaru al-mu'anidun. Kelompok manusia yang kedua adalah kaum kufar, kaum kafir, al-mu'anidun, yang membangkang. Kelompok pertama tentang al-muttaqun sudah kita lalui.
Hadhil majmu'atu taqifu fi nuqtatil muqabalati tamaman lil muttaqin. Kelompok manusia yang kedua ini yaitu kaum kufar, mereka betul-betul berada pada titik lawan daripada kaum muttaqin. Wal ayatan dan mazkuratani bayanata bi ikhtisarin sifati haula. Kedua ayat yang tadi itu menjelaskan secara ringkas tentang sifat-sifat mereka kaum kafirin. Al ayatul ula taqul, ayat yang pertama mengatakan innal inzara la yujdi naf'an ma'a haula, bahwa peringatan apapun tidak akan bermanfaat, tidak akan menghasilkan apa-apa terhadap mereka. Fahum muta'annituna fi kufrihim, mereka tetap bersikeras dalam kekafirannya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja buat mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak, maka mereka tetap tidak akan beriman. Aqsud ta'ifatul ula al-musta'iddah liqabul al-haqqi lada awwali wa mudhatin. Kelompok yang kedua ini, kaum kufar, itu betul-betul kebalikan daripada kelompok yang pertama, yaitu kaum muttaqin, di mana mereka betul-betul siap menerima al-haq dan kebenaran pada awal langkah mereka, ketika mereka mendengar peringatan dan nasihat. Hadhil majmu'atu ghariqatun fi dhalaliha wa tarfudul insya'a lil haqqi hatta law ittadhaha ladaiha. لأنهم يفتقدون الأرضية اللازمة لقبول الحق والاستسلام له. Kelompok ini yaitu kaum kufar, mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka, sehingga mereka menolak untuk dapat menerima kebenaran dan al-haq, sekalipun al-haq itu sangat jelas dan sangat terang buat mereka. Kenapa demikian? Li'annahum yaftaqiduna al-ardiyata al-lazimah liqabulil haq, karena mereka kaum kufar itu mereka telah kehilangan potensi, telah kehilangan lahan yang layak, potensi yang layak untuk dapat menerima kebenaran dan menyerah kepada kebenaran tersebut. Jadi ketika potensi itu sudah tidak lagi, maka hati mereka akan tertutup untuk menerima apapun bentuk peringatan dari orang lain, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ayatu tsaniyatu tushiru ila sababi hadzal lujaj wa ta'assubi wa taqul. Ayat yang kedua itu menunjukkan dan menjelaskan tentang sebab-sebab pengingkaran dan kedegilan mereka serta kefanatikan mereka. Kenapa mereka menolak peringatan tersebut? Wa taqul, dan Allah berfirman, ayat berkata, khatamallahu ala qulubihim, karena Allah telah mengunci mati hati mereka. Wa ala sam'ihim, juga atas pendengaran mereka telah dikunci mati. Wa ala absarihim gishawa, dan atas penglihatan mereka juga ada penutupnya. Walidzalika istahaqqu an yakuna wa lahum 'adzabun 'adzim. Oleh karena itu mereka berhak untuk menjadi orang-orang yang mendapat siksa yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu qabilun lil hidayati tab'an illam yasil ila hadhihi al-marhalah mahma balagha bihi ad-dhalal. Manusia sudah pasti seluruhnya itu dapat menerima hidayah, tetapi ketika mereka belum sampai kepada tingkatan seperti ini, pada kondisi apapun, sampai ke tingkat apapun, pada dasarnya manusia bisa menerima hidayah. Tapi ada kondisi tertentu di mana pembangkang mereka sudah sangat luar biasa, maka hidayah akan tertutup buat mereka. Amma hina ma yablughu fi darajatin yafqudu ma'aha hissu tashkhisi fala hina najat li'annahu iftaqada adawat al-wa'yi wal fahmi. ومن الطبيعي أن يكون في انتظاره عذاب عظيم.
Adapun ketika manusia itu sampai pada tingkatan di mana mereka kehilangan indera atau alat untuk menentukan kebenaran, maka tidak ada jalan keselamatan lain lagi, tidak ada pintu lain yang bisa dituju. Karena itu, ketika mereka telah kehilangan alat tersebut untuk mentashkhis atau menentukan kebenaran, maka mereka berarti telah kehilangan alat kesadaran, alat untuk memahami kebenaran, untuk menerima al-haq. Nah, sudah pasti pada kondisi itu mereka hanya menunggu ajab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala.